Ya, betul. Sama seperti gini, Pak. Ya. Kalau ada orang buat salah ini ya, melanggar hukum pidana, Ya. terus dia dihukum di satu pulau yang terpencil, dia suami istri. Ya. Nah, terus di sana kan dia beranak pinak tuh. Ya, ya. Anaknya kan nggak ikut berbuat salah sebenarnya. Tapi karena bapak mamanya dihukum di sana, nah di sanalah bapak mamanya, maaf ngomong hubungan suami istri, melahirkanlah anak kan, istrinya melahirkan anak. Jadi anaknya ikut sengsara kan? Iya. Jadi itulah, karena perbuatan Adam dan Hawa tadi. Iya. Jadi orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan sanak saudara kita, dan juga semua umat Islam dimanapun berada, selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction video dari Pendeta Risuli Lubis, yang mana di dalam video ini Pendeta Risuli Lubis melakukan penginjilan, dan itu dikatakan adalah sebuah pelayanan kepada seorang nelayan di Padang, Sumatera Barat. Setelah beberapa waktu yang lalu, Risuli Lubis sempat melakukan penginjilan dan pelayanan di Mentawai, dan ternyata hasilnya sungguh sangat mengejutkan bagi Risuli Lubis. Ternyata di sana banyak sekali mu'alaf, dan sudah berdiri mu'alaf center di sana. Dan lalu sebagai obat kekecewaan dari Risuli Lubis, maka Risuli Lubis pun membuat sebuah video settingan. Diklaimnya adalah seorang murtadin, mantan muslim, tetapi ketika di dalam videonya, video tersebut disetting sesuai skenario oleh Risuli Lubis yang mengatakan itu seolah-olah adalah murtadin beneran. Tetapi sejatinya kita bisa tahu itu hanyalah tipu-tipu dari Risuli Lubis, yang notabene-nya adalah orang Kristen sendiri disuruh ngaku sebagai murtadin. Nah sahabat, kita akan simak dulu video bagaimanakah model ataupun bentuk pelayanan atau penginjilan yang dilakukan oleh Risuli Lubis di Padang, Sumatera Barat. ada nelayan, ya. Kita lihat nelayan ini, ya, mau ngapain ya, kita kasih pelayanan buat mereka. Haleluya. Ya, wah ini turunnya susah ya. Ya, turunnya susah ya. Oke, hati-hati karena ini terjal. Ya, oke, ya. Sahabat, kita bisa melihat Risuli Lubis sedang berada di pantai, di mana dikatakan di situ adalah di Padang, Sumatera Barat, dan di situ Risuli Lubis melihat seorang nelayan, dan dikatakan dia akan melakukan pelayanan. Pelayanan yang seperti apa yang akan dilakukan oleh Risuli Lubis? Selama ini yang kita tahu, yang namanya pelayanan adalah di sebuah tempat di mana ada orang-orang atau jemaat daripada agama Risuli Lubis itu sendiri,
Misalkan ada di sebuah gereja dan jemaatnya Kristen semua, lah disitulah dinamakan pelayanan. Tetapi ini adalah penginjilan ataupun menyebarkan agama daripada si Risuli Lubis ini kepada orang yang saya yakin itu sudah beragama. Apalagi pelayanan itu dilakukan di Kota Padang, di pantai di Kota Padang, yang notabene Padang adalah termasuk di dalam suku Minang ya. Di dalam suku Minang sangat memegang teguh prinsip adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Artinya orang-orang Minang sudah pasti adalah orang-orang yang beragama Islam. Tetapi inilah yang tidak disadari oleh Risuli Lubis. Dia melakukan pelayanan, dia melakukan penginjilan ataupun menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Inilah yang bisa terjerat hukum ya, jelas melanggar pasal, karena sudah ada pasal yang mengatur tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Hati-hati turun, bro. Ya, di sini ya banyak jiwa-jiwa yang harus mendengar kabar baik, karena memang mereka kemungkinan besar belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas sekali apa yang menjadi tujuan daripada Risuli Lubis kepada target atau sang nelayan tersebut ya. Dia harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang kemungkinan belum mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya dia ingin mengenalkan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi hal tersebut jelas menentang ayat-ayat di dalam Bible kepunyaan Risuli Lubis sendiri, yang notabene banyak sekali pengakuan jujur dari Yesus sendiri yang ngaku hanyalah seorang utusan. Kadang-kadang Satu kali tarik. kadang-kadang kan apa? Woi. Wah, ini ombak gede ya? Iya. Gitu ya? Iya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ombak besar. Jadi saya ada cerita, Pak. Nah, jadi kan kalau manusia ini ya itu kan kerja keras, banting tulang kan? Ya, itu sebenarnya awal mulanya kan tidak seperti itu harusnya kan? Kalau kehendaknya yang Maha Kuasa kan, tidak seperti itu ya. Tetapi karena manusia, ya Adam dan Hawa, ya dia berbuat dosa kan, ya kan, sehingga kita dapat imbasnya. Sama seperti gini Pak, kalau ada orang buat salah ini ya, melanggar hukum pidana, terus dia dihukum di satu pulau yang terpencil, dia suami istri, terus di sana kan dia beranak pinak tuh, anaknya kan nggak ikut berbuat salah sebenarnya. Tapi karena bapak mamanya dihukum di sana, di sanalah bapak mamanya, maaf omong hubungan suami istri, melahirkanlah anak kan, istrinya melahirkan anak. Jadi anaknya ikut sengsara kan. Seperti biasa, basa-basi yang kini sudah memang basi tersebut diulang kembali oleh Risuli Lubis di dalam melancarkan aksi penginjilan atau aksi menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama ini. Dimulai dari basa-basi, nanya-nanya bagaimanakah hasil tangkapan, apakah hanya cukup mendapatkan 6-7 kilo setiap kali nangkap, seperti itu. Dan lalu basa-basi katanya ombaknya gede, ombak segitu gede. Risuli Lubis ngibul, kalau ombak gede sudah pasti si Risuli Lubis terseret ke lautan dan dia akan tenggelam, sahabat-sahabat ya. Tetapi itulah ya, kalau berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh Risuli Lubis selalu dibesar-besarkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik simpati dari jemaat-jemaatnya agar mau berdonasi seperti itu. Tetapi kita kalau melihat fakta dan kenyataan yang ada, justru kita tertawa-tawa dengan kelakuan yang dilakukan oleh Risuli Lubis tersebut. Dan pada intinya Risuli Lubis mulai melancarkan penginjilannya
dengan pertama mengangkat topik bahwasanya manusia bekerja keras, banting tulang peras keringat sebenarnya bukan kehendak Tuhan, karena dulu ketika masa Adam dan Hawa berdosa, maka keturunannya harus menanggung dosa tersebut. Tetapi ini kembali lagi ketampol dengan ayat-ayat Bible daripada Risuli Lubis tersebut. Ketika tadi dicontohkan ya, ada orang tua yang mendapatkan pidana lalu dibuang ke pulau terpencil dan lalu di sana beranak pinak, maka anak-anaknya atau keturunannya lah yang akan menanggung sengsara, seperti apa yang dikatakan oleh Risuli Lubis. Tetapi coba kita akan tampol statement dari Risuli Lubis yang digunakan untuk misi penginjilan dan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama tersebut, memakai dalil dari ayat Bible kepunyaan si Risuli Lubis sendiri. Apakah benar yang dikatakan oleh Risuli Lubis dengan mengatakan bahwasanya anak-anak akan menanggung dosa orang tuanya? Mari coba kita tengok ayat berikut ini. Di dalam Yesaya 18 nomor 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi sangat bertentangan ayat ini ya dengan statement yang dikatakan oleh Risuli Lubis di dalam melakukan aksi penginjilan kepada nelayan tersebut ya. Dan selanjutnya kita bisa sangat mudah sekali menjawab apa yang menjadi statement daripada Risuli Lubis ya, yang berusaha mendoktrin calon korban atau targetnya. Tetapi kita kembalikan memakai dasar dari ayat Bible yang sudah tertulis dari kepunyaan Risuli Lubis sendiri. Ternyata kita bisa membuktikan bahwasanya statement dan omongan daripada Risuli Lubis tersebut memang bertentangan dengan ayat-ayat Bible kepunyaan Risuli Lubis sendiri. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.